martangyang mahita. Dami ni debatana sumurung siang saluhut na rohang. Ima na mga ramoti ate-ate do dikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Urian itu hatan na hinaholongan kadamang dohon dainang di bagas tikyon di namar minggu do hita di bagas tabi hata ni debata nama makulingi hita di minggu rogate di bagas tikyon ima nanenek sian buku sada kronika bitu 10 bitu mamukasian ayat 10 sahatro di ayat 20 bitu songnon manirok hatana disi. Dungi masuk maraja Daud tu bagasan udung-udungi laus hudul maibana dia rupa ni Jahuba nin nama. Tungi sema au pola ali Jahuba di batakku. Jala tungi sema pola anggo pinoparhu umbahen tung ni buah koa usaha rotuson. Aku ni mau tikudo pei di roham ali di batak. Pola huhud marbaga-baga ho taringot tu pinopar ni naposom. Taringot tu nama sasugut. Jalanunga ditatap ho au. Songon panatak ni Zormang ali Jahuba debata na dikijangi. Tungaha dope akub ni sidohonon ni sidau tuho. Alhamdulillah na binasa basa homu tu naposom. Alai tahe ditadahodo naposomon. Ali Jahuba ala niaw na posomon jala hobar tulo maniroham nunga dibaheko saluhut halongangan na bulunon laho pabotoho sudiak kahabal gaunon ali Jahuba dangadong nanggosada tudosoko jala dangadong debata dukon niho hobar tu saluhut na biniki ni pinggol nami jala tung di dia maadong jupang sada bangso di tanaon songon bangso Israel pola tung debata sadiri borhat lau manubus sada bangso ayona dohot lah mabahen guarmu marbarita marhite sian halonganga bodo dohot nasokal lau pabaliho naka bangso parbegu maradupun bangsom na tinubus musia Misir jalanunga dipadiri ho diho bangsom Israel bahen bangsom ro di saliling-liling na jalaho ali Jahuba gabi ni bata nasida atong ali Jahuba say pahot mahata naong pinarbaga-bagami tu naposom taringot tu pinopar na sahar ro di saliling-liling na jalabahin ma ombar tuna pinarbaga-bagami ulo sa sitong may jalalam tu tibul na guarmu ro di saliling-liling na asa dohonon ni halak songonon Jahuba jibaw do debata ni Israel iba na tongon debata humokok Israel jalahot do iya pinopar ni naposom si Daud di julumi ayho ali debataku nunga di papatarko tu pinggol ni naposomon pagua ikop paulyomu di ibana sada bagas alanido bain rohani na posomon martangiang diado pamon ope ale Jahuba ho sadiri do debata jalanunga di parbaga-baga ho tuna posomon hata na dingganon atau nga sa palolomo roha mamasu-masu pinopari na posomon asaho diado pamuro di saliniling na ay manang isi na pinasupasum ale Jahuba ima dapotat pasu-pasu ro di saliling-liling na. Amin. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah arti doa bagi kita? Mengapa kita harus berdoa? Atau masihkah kita berdoa saat ini? Dalam situasi apa sajakah kita berdoa? Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hati seseorang terbuka untuk berdoa, sebenarnya hatinya sedang meyakini sesuatu kuasa di luar dirinya yang dianggap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menjawab masalah dalam kehidupannya. Jika seseorang meyakini sebuah kuasa di luar dirinya, maka dirinya juga sedikit banyaknya sudah pernah mengenal kuasa yang berada di luar dirinya itu. Alanang ditadaro hanisa sahala do adong haguguun naso adong tudusanna diduru di dirina natuk patupahon
naso daput ni pikiran doho guna sendiri. Hatinya mengenal kuasa yang maha dahsyat yang mampu menjawab persoalan kehidupannya. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Daud ketika dia masuk ke dalam kemah dan duduk di hadapan Tuhan. Hatinya terdorong oleh karena nubuatan yang diterima oleh Nabi Nathan yang menceritakan kasih Tuhan terhadap Daud dan janji Tuhan kepada keturunan Daud. Melalui pemberitaan nubuatan itu, Daud semakin mengenal Allah yang diandalkannya dalam perjalanan kehidupannya. Terlebih ketika dia masih seorang gembala kawanan domba orang tuanya. Tuhan yang terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada orang-orang pilihannya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengenal Tuhan dari dirinya sendiri. Dalam kerendahan hatinya, Daud mengingat jati dirinya yang sebenarnya telah memperoleh kasih karunia yang besar dari Tuhan. Bukan karena kelayakan dirinya sebagai raja, tetapi semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Bahkan Tuhan Allah mengistimewakan dirinya beserta keturunannya melalui janji peneguhan akan penyertaan Tuhan sepanjang masa. Berbeda jauh dengan Saul, di mana Tuhan tidak berkenan kepada keturunannya menjadi raja sebagai penerus Saul. Tentu apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud dan keturunannya adalah sebuah anugerah istimewa. Siapakah diri Daud sehingga begitu istimewanya? Daud mengenal dirinya sebagai seseorang yang tidak layak di hadapan Allah, tetapi memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dalam keadaan duduk di hadapan Allah, Daud tidak mengandalkan dirinya sebagai seorang raja, tetapi Daud menamakan dan memposisikan dirinya sebagai hamba. Amanginang tidak hanya berbicara tentang dirinya, namun Daud juga berterus terang tentang pengenalannya tentang Allah. Dia menyaksikan bahwa tidak ada yang sama seperti Tuhan Allah. Menurut pengenalannya, dia mengenal Allahnya sebagai Allah penebus, Allah pembebas, yang menebus dan membebaskan umat Israel dengan perbuatan-perbuatannya yang besar dan dahsyat. Allah juga telah memilih Israel sebagai bangsa kesayangannya, bukan karena kelayakan bangsa Israel, tetapi karena janji Tuhan dan kasih setianya kepada nenek moyang mereka. Setelah itu barulah Daud menyampaikan semua permohonannya, yaitu supaya Tuhan meneguhkan janjinya selama-lamanya kepada diri Daud dan keturunannya. Keberanian Daud menyampaikan permohonannya berangkat dari firman Tuhan yang sudah disampaikannya kepada Nabi Nathan. Dan dengan keyakinan Daud meyakini bahwa apa yang Tuhan berkati akan diberkati untuk selama-lamanya. Itulah iman Daud, merespon semua yang dinyatakan Tuhan tentang dirinya. Daud tidak ragu dalam doanya. Dia yakin bahwa Tuhan akan mengasihi dirinya, keluarganya, dan bangsa Israel untuk selama-lamanya. Lalu, bagaimana kita saat ini? Terlebih dalam masa pandemi virus corona, dengan berbagai krisis yang disebabkannya, ditambah lagi dengan persoalan keluarga dan pribadi kita. Amanginang, apakah doa masih menjadi bagian yang penting bagi kita? Apakah doa masih tetap bisa menjadi solusi untuk seluruh masalah kehidupan kita? Atau jangan-jangan Amang dan Inang sekalian sudah semakin malas berdoa? Apalagi doa-doa kita sampai saat ini sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Amang, Inang, mari merenung sejenak, mengingat kenangan masa lalu. Siapakah diri kita pada masa lalu?
Kemudian renungkanlah bagaimana proses kehidupan itu sendiri membentuk diri kita pada masa kini. Apakah ada campur tangan Tuhan membentuk kehidupan kita dari masa lalu hingga masa kini? Jika memang ada campur tangan Tuhan, tidak ada sedikit pun yang perlu kita sombongkan. Jika Anda dihormati karena jabatan Anda, yakinilah itu adalah campur tangan Tuhan. Jika Anda punya sedikit harta dan kekayaan melebihi orang miskin, maka itu juga adalah bagian dari campur tangan Tuhan. Renungkanlah, Amang Inang. Bukan karena Anda siapa-siapa, maka Tuhan memberkati hidupmu. Sadarilah, Anda bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Dia memberkatimu hanya karena kasih karunia-Nya. Kita semua sebenarnya tidak layak menerima apa yang kita terima hari ini, tetapi kasih-Nya yang melayakkan kita menerima semuanya. Itu sebabnya tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Amang Inang, sebaiknya dan seharusnya demikianlah kita berdoa kepada Tuhan. Tidak semena-mena tentang permohonan dan permintaan, tetapi bagaimana kita menyaksikan, mengimani perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jika dulu Allah mau menolong kita dan membebaskan kita, maka pada masa ini Tuhan juga pasti akan menolong kita dan membebaskan kita. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan esok. Dia tetap sama, Allah yang Maha Pengasih, Maha Kuasa, Maha Penyayang. Jadi, doa adalah sinyal yang paling kita butuhkan saat ini. Doa adalah paket yang perlu senantiasa kita isi. Jangan hanya ingat mengisi paket internet, paket telepon atau yang lainnya. Sebab melalui doalah kita terkoneksi dengan Tuhan. Jangan meremehkan kekuatan doa. Yakinlah dengan kuasa doa. Yakinlah bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan akan senantiasa diberkati untuk selama-lamanya. Jangan ragu, walaupun doamu sepertinya belum dijawabnya. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia juga tahu waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Terkadang Tuhan menyisipkan sedikit pergumulan supaya kita melepaskan tangan kita dari ambisi dan cita-cita kita. Lalu kita akan melipat kedua tangan kita supaya kita memegang kasih Tuhan yang mampu mengubah apa yang tidak mungkin kita ubah. Amin.